Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas matematika kelas 4 SD halaman 45 dan 46 BSE K13. Latihan soal nomor 1. Bentuk sederhana dari pecahan 16/56 adalah nomor 1, 16/56 ini disederhanakan sama-sama bisa dibagi 8. Jadi 16 dibagi 8 2, 56 dibagi 8 ini 7. Jadi bentuk sederhananya adalah 2/7. Nomor 2, pecahan 27/2 dapat diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 27/2 ini 2 dibagi 2 1, 7 dibagi 2 3, dapat 13 ya. 13 dikali 2 26, berarti sisanya 1/2. Soal nomor 3, bentuk pecahan 0,25 adalah 0,25 karena ini 2 tempat desimal jadi per 100. Jadi 25/100 ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi 25. Jadi ini 1/4. Nomor 4, pecahan desimal dari 72% adalah 72% itu sama dengan 72/100. Jadi desimalnya adalah 0,72. Ini 2 tempat desimal. Nomor 5, bentuk desimal dari 2/7. 2/7. Nah, ini untuk menentukan bentuk desimalnya kita bisa bagi adik-adik sekalian. Jadi ini kita buat 2 dibagi 7. 2 dibagi 7 tidak bisa, kasih 0. Jadi ini kasih 0, 20 dibagi 7 dapat 2. 2 kali 7 ini 14. Kurangkan 20 dikurang 14 jadi 6. Kasih 0 lagi. 60 dibagi 7 berapa? Ya 8. 8 dikali 7 56 dikurang ini jadinya dapat 4 ya. 4 kasih 0 lagi. Ini jadi 5. 5 dikali 7 35 kurangkan 5. Nah, ini tidak habis-habis adik-adik. Jadi sampai di sini saja boleh. Kalau kita 2 tempat desimal berarti 0,2. Ini kita bulatkan 9. Kalau misalkan jadi 2 tempat desimal. Ini soal nomor 5. Soal nomor 6, 25% dari 240. 25% ini sama artinya dengan 25/100. Dari ini artinya dikali 240. Ini bisa kita coret aja ini. Jadi sama-sama bagi 25, ini 1, ini 4. 240 dikali 1, 240 dibagi 4, jadi dapatnya 60. Nah, gitu. Nomor 7, 2 bilangan pecahan yang senilai dengan 2/5. Nah, 2/5 kalau kita diminta menentukan pecahan yang senilai, ini pembilang dan penyebut bisa kita kali dengan bilangan yang sama. Misalkan kita kali 2. 2 dikali 2 ini 4. 5 dikali 2 jadinya 10. Ini kalau kita kali 2. Kalau misalkan kita kali 3, yang 2/5 ini 2 dikali 3 6. 5 dikali 3 15. Nah, ini sudah senilai pecahannya. 8. Hasil taksiran dari penjumlahan 5.211 ditambah 1.755. Nah, ini kita taksir karena di bawah 500 berarti ini hilang, jadi ini 5.000. Ini taksiran keribuan ya.
Ini di atas 500 berarti jadi naik jadi 2000. Nah, karena dia tidak dijelaskan kemana gitu ya. Jadi 7.000 ya, 5.000 tambah 2000. Kemudian soal nomor 9. Udin membeli tas harga 188.000 dengan diskon 20%. Dengan menggunakan penaksiran berapakah harga tas Udin? Nah, di sini 188.000 ini kalau kita bulatkan ini jadinya 200.000 ada di sekalian. Jadi harga tas ini 200.000 kita bulatkan, di diskon 20%, berarti kita hanya membayar 80% nya saja, 100% dikurang 20%. Jadi kalau cara langsung ini tinggal 80 per 100, dapatnya 100% dikurang 20%. Nah, ini tinggal kita coret aja, ini 1, ini coret 1, coret 1. 2 dikali 8, 16. Ini masih ada nolnya 4. Jadi 160.000. Ini sudah harga setelah diskon. Nomor 10. Ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Tentukan besar potongan melon yang diperoleh masing-masing. Ini membawa 3/4, kemudian dimakan bersama 4 orang temannya. Berarti kita bagi 4 ya. Bagi 4, 4 itu sama dengan 4/1. Ini kita bisa rubah jadi kali. Ini pecahan yang kedua dibalik. Nah, jadinya ini 3 kali 1, 3, 4 kali 4, 16. Jadi 3/16. Kita lanjutkan ke soal nomor 11. Edo menyimpan 2/4 kg jeruk, 3/5 kg apel, dan 2/5 kg salak di lemari kulkas. Berapakah berat seluruh buah Edo yang disimpan di lemari kulkas? Nomor 11 ini karena jumlah seluruhnya, jadi kita jumlahkan 2/4 ditambah 3/5 ditambah 2/5. Nah, ini kita samakan penyebut, jadi penyebutnya adalah 20 ya. 4 dikali 5 20. Ini 20 bisa dibagi 5. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 2 10. 20 dibagi 5 4. 4 kali 3 12. 20 dibagi 5 4. 4 dikali 2 8. Jadi hasilnya 10 30 ya. Nah, dibagi 20, ini kita coret. 3 dibagi 2 dapat 1, sisa 1/2. Jadi 1,5 kg. Nomor 12. Dayu mempunyai 5 tangkai mawar merah, sedangkan Siti mempunyai 3 tangkai mawar merah. Berapakah perbandingan banyak tangkai mawar merah milik Dayu dengan banyak tangkai mawar merah Siti? Nah, yang ditanya adalah perbandingannya. Perbandingan punya Dayu, mawar Dayu ya, berbanding mawar Siti. Kita bisa langsung saja ini, karena di sini sudah ada 5 banding 3. Nah, di sini karena tidak bisa disederhanakan, jadi cukup sampai sini. Nomor 13. Tentukan nilai n sehingga n/8 berada di antara 1/2 dan 3/4. Nah, ini 1/2, 3/4. Jadi di sini berapa per 8? Nah, kalau bentuknya seperti ini, kita jadikan penyebutnya menjadi 1/8 semua. Jadi ini 1/8, ini 1/8 ya. Ini 2 dikali 4 8. Jadi 8 dibagi 2 4, 4 kali 1 4. 8 dibagi 4 2, 2 kali 3 6. Nah, ini berarti 4/8, ini 5/8, 6/8. Yang tadi kan n, ini 5/8. Jadi n nya n sama dengan
5. Sekarang nomor 14. Jika A berbanding B 2 berbanding 3, A berbanding B 2 berbanding 3. B berbanding C 1 berbanding 2. B banding C, B-nya kita letakkan di sini aja. 1 berbanding 2. Pertanyaannya, tentukan perbandingan A berbanding B berbanding C. A berbanding B berbanding C. Nah, ini kita kalikan saja ini ke sini. Ini ke sini. Ini kali ke sini. Ini kali ke sini. Jadi ini yang pertama 2 dikali 1, 2. Ini 3 dikali 1, 3. Ini kali sini, 3 kali 2, 6. Jadi perbandingannya 2 berbanding 3 berbanding 6. Kalau bingung kakak ulang, 2 banding 3. Ini 1 banding 2. Nah, ini kali sini, 2 kali 1, 2. Kemudian yang ini dikali sini, 3 kali 1, 3. Kemudian ini 3 kali 2, 6. Soal nomor 15. 10 tahun yang lalu perbandingan umur Udin dan Beni 4 berbanding 1. Baiklah, kita bahas dengan 15. Kita misalkan umur Beni ini kita misalkan B. Beni ini kita anggap B. Umur Udin U. Umur Udin kita misalkan U. Kita ulangi soalnya. 10 tahun yang lalu perbandingan umur Udin dan Beni 4 berbanding 1. Udin dan Beni. Berarti kita bisa buat umur Udin dikurang 10 berbanding umur Beni dikurang 10, karena 10 tahun yang lalu. Ini sama dengan 4 berbanding 1. Saat ini perbandingan umur mereka 5 berbanding 2. Saat ini umur Udin berbanding umur Beni ini 5 berbanding 2. Berapakah umur Udin 5 tahun yang akan datang? Jadi kita diminta umur Udin ditambah 5 tahun lagi. Nah, kita cari dulu berapa umur Udin ya. Nah, untuk yang pertama ini kita kali silang. Ini kita kali ke bawah sini. Jadi U dikurang 10 dikali 1 tetap U dikurang 10. Kemudian ini kita kali ke bawah sini. 4 dikali B dikurang 10. Ini U dikurang 10. Kita ulang ya. U dikurang 10. U dikurang 10 sama dengan 4 dikali B 4B. Kemudian 4 dikali 10 ini negatif 40. Kemudian ini agar dapat nilai B saja nantinya, ini kita gantikan sini aja. 4B dikurang 40 sama dengan U dikurang 10. Jadi 4B sama dengan ini U dikurang 10, negatif pindah jadi positif ditambah 40. Jadi 4B sama dengan U nya U ditambah 30. B sama dengan U ditambah 30 dibagi 4. Nah, ini untuk B nya. Nah, sekarang yang ini kita kali silang juga. Jadi perbandingannya ini U dikali 2, 2U. Ini B dikali 5. Ini 2U. B dikali 5, 5B. Nah, ini 2U sama dengan 5. Ini U ya. 5, B nya kita gantikan dengan ini. Jadi 5 dikali U ditambah 30 per 4. Nah, ini 2U sama dengan ini 4 nya ini bisa kita kalikan, pindah ke sini. Jadi
Atau kita buat seperti ini aja, nggak apa-apa nih. 5U ditambah ini 8, 5 kali 3 15, 150 per 4. Ini ke sini 4 dikali 2U 8U sama dengan 5U ditambah 150. Jadi 8U dikurang 5U sama dengan 150. 8 dikurang 5 ini 3U sama dengan 150. U nya 150 dibagi 3 jadi 50. Nah berarti umur Udin 50 tahun. Kalau misalkan ditanya umur B ini juga, B nya berarti kita ambil dari sini, U ditambah 30 dibagi 4. U nya 50 ditambah 30 80 dibagi 4 jadi 20. Ini 20 tahun untuk umur Beni. Nah tetapi yang ditanya adalah umur Udin. Udin yang tadi 5 tahun yang akan datang, berarti 50 ditambah 5 55. Nah jadi jawabannya adalah 55 tahun. Soal nomor 16. Sebuah bilangan berupa pecahan. Jika pembilang ditambah 2, maka nilai pecahan tersebut menjadi 1/4. Jika penyebut dikurangi 5, maka nilai pecahan itu menjadi 1/5. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Soal nomor 16 ini kita misalkan pecahannya itu adalah A per B. Nah, yang pertama pernyataannya, sebuah bilangan berupa pecahan jika pembilang ditambah 2. Pembilang itu yang atas. Pembilang ditambah 2 per penyebutnya tetap B. Ini menjadi 1/4. Jika penyebut dikurangi 5, berarti pembilangnya tetap. Penyebutnya B dikurang 5. Ini jadinya 1/5. Tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut dari pecahan tersebut. Jadi kita cari berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah ini kita buat ini. Ini B dikali 1. Ini B. Kemudian yang ini 4 dikali A plus 2. 4 dikali A ditambah 2. Jadi B sama dengan 4 kali A 4A. 4 dikali 2 8. Yang ini kita bisa buat A dikali 5 5A. Atau kita kali sini aja biar nanti sama dengan B ya. 1 dikali B dikurang 5. B dikurang 5 sama dengan ini A dikali 5 5A. B sama dengan 5A. Ini kurang pindah jadi tambah 5. Nah sekarang kita lanjut sini ya. Ini B sama dengan B. Jadi B nya 5. Ini B sama dengan B. Kita buat ini 5A ditambah 5 sama dengan 4A ditambah 8. Jadi yang ini kita gantikan yang ini yang lebih besar. Kemudian B yang kedua kita ganti dengan yang ini. Ini kita pindahkan 5A dikurang 4A. Ini 8 dikurang 5. Jadi kalau tambah pindah jadi kurang. Ini tambah pindah jadi kurang. Ini positif maksudnya. Jadi tinggal A sama dengan 3. A nya 3. Nah B nya kita cari. Kita gantikan ini 4A ditambah 8. A nya tadi 3. Jadi 4 dikali 3 ditambah 8. 12 ditambah 8 jadi 20. Nah yang ditanya adalah tentukan jumlah nilai pembilang dan penyebut. Nah berarti tadi kan A per B pembilangnya. Pembilangnya 3, penyebutnya 20. Yang ditanya berapakah jumlah pembilang dan penyebut? Berarti 20 ditambah 3. 3 ditambah 20 jadi 23. Oke ini soal nomor 16. Soal nomor 17. Sini aja ya.
Banyak penonton konser musik yang duduk di tempat VVIP adalah 467 orang. Sementara banyak penonton yang duduk di bangku VIP 178 orang. Dan yang belum masuk ke dalam gedung adalah 439 orang. Taksirlah banyak keseluruhan penonton musik yang akan berada di dalam gedung. Yang akan berarti kita tambahkan juga yang belum masuk ya, karena dia akan masuk tentunya. 439. Ini kita taksir, berarti ini kita bulatkan jadi 500. Ini kita taksir jadi 1200 ya. 1200. Ini jadi 400. Jadi 2100. Berarti taksiran banyak keseluruhan penonton musik yang akan berada di dalam gedung 2100 orang. Nomor 18, 30% dari X adalah 21. 30 per 100 dari X adalah 21. Berarti X nya adalah 21 dikali, ini kita balik, ini coret dulu boleh ya. Nah, sama-sama bagi 10. Jadi 10 per 3. Nah, X sama dengan 21 dibagi 3, ini 7. 7 kali 10, 70. Jadi X nya 70. 1/6 dari Y adalah 13. 1/6 dari Y adalah 13. Berarti Y nya adalah 13 dikali 6 per 1. Y sama dengan 13 dikali ini berarti 78. 13 kali 6 dibagi 1. Berapakah nilai X ditambah Y? X ditambah Y jadi ini 70 ditambah 78, jadi 148. Soal nomor 19. Umur Dayu 9 tahun 2 bulan. Dayu 9 tahun 2 bulan. Umur Meli 6 tahun 8 bulan. Meli 6 tahun 8 bulan. 8 bulan. Berapakah perbandingan umur Dayu dengan Meli? Ditanya perbandingan umur Dayu dengan Meli. Ini kita bisa rubah ke bulan dulu semua. 1 tahun itu 12 bulan. Berarti 12 dikali 9 108 ya. 108 ditambah 2 berarti ini 110 bulan. Sedangkan ini 6 tahun, 6 dikali 12 72. 72 ditambah 8 jadi 80 bulan. Nah, jadi sudah sama-sama bulan. Ini tinggal bandingkan 110 Dayu berbanding 80. Sederhanakan bagi 10 semua jadi 11 berbanding 8. Terakhir soal nomor 20. Siti mempunyai sebuah bilangan desimal yaitu 0,45. 0,45. Berapakah pecahan biasa dari bilangan yang dimiliki Siti? Nah, pecahan biasanya berarti 0,45 sama dengan 45 per 100. Ini kalau kita bagi 5 jadi 9 per 20. Yang B, berapakah pecahan yang senilai? Pecahan yang senilai adalah ya 9 per 20. Ini kalau cari senilainya ya sama-sama dikali 2 18 per 40. Kalau dicari lagi kali 3 kali 3 27 per 20 dikali 3 60. Nah, ini boleh. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan untuk kelas 4. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe agar dapat notifikasi dan hidupkan loncengnya agar dapat notifikasi pemberitahuan dari kami apabila ada video-video terbaru. Untuk yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Kakak Heri bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.